Oke, para pemirsa, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi di channel The School of Society. Kali ini kita akan masuk pada playlist webinar tipis-tipis bersama kawan kita, Muhammad Irfa Hasan. Gimana mas? Apa ini mas? Tema yang ingin kita bahas hari ini mas? Tema yang kita bahas hari ini yakni analisis kontrastif kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Oke, menarik mas. Mungkin Oke, langsung bisa mas, sampai mulai aja. Nanti akan ada sesi tanya jawab pertengahan. oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Muhammad Irfa Hasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah analisa yang bertemakan analisis kontrastif bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, ada banyak sekali kata serapan yang harus kita tahu. Contohnya yaitu dari bahasa Arab sendiri. Banyak sekali kata serapan dari bahasa Arab yang diadopsi untuk bahasa Indonesia, seperti ilmu, sabar, dan lain sebagainya. Nah, untuk kata serapan ini akan dijelaskan secara gamblang, yaitu satu, ada beberapa kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ini menggunakan pola. Pola itu berbagai macam ragam, seperti ada pola penyerapan penuh, pola penyerapan sebagian, serta pola penyesuaian lafaz. Nah, untuk pola penyerapan penuh ini adalah diadopsi dari lafaz bahasa Arab secara utuh, yakni seperti kata badan, masjid, muslim, nasab, dan lain sebagainya. Untuk penyerapan sebagian ini ada muktamar, dakwah, ni'mah, masalah, dan lain sebagainya. Dan untuk pola penyesuaian lafaz ini ada sobar, nafas, akal, umur, dan sebagainya. Nah, eh, pemanfaatan pola ini tentunya sesuai kebutuhan. Tentunya kita dalam menggunakan bahasa sehari-hari, khususnya Indonesia, itu juga sesuai kebutuhan. Kita mengucapkan apa dan apa seperti itu. Contohnya yang pertama itu adalah kata pola penyerapan penuh seperti badan. Nah, badan ini diadopsi menggunakan kalimat bahasa Arab yang notabene dipakai untuk bahasa Indonesia. Artinya jasmani atau badan. Dan kemudian kata kedua adalah masjid. Nah, masjid juga termasuk penyerapan penuh yang artinya tempat ibadah. Muslim juga demikian, nasab juga demikian yang artinya keturunan. Majelis artinya perkumpulan, juga penyerapan penuh. Daftar yang notabene kita menganggapnya familiar, ternyata juga dulunya adalah bahasa Arab yang artinya buku. Daftarun artinya buku. Nah, di dalam bahasa Indonesia, daftar artinya sama dengan mendaftar atau
mendaftarkan diri. Nah, itu mengikut sertakan, atau yang notabene mengikut sertakan diri untuk masuk ke suatu lembaga atau untuk masuk ke suatu institusi tertentu. Daftar absen. Nah, terus untuk selanjutnya ahad ini juga merupakan kalimat yang asalnya bahasa Arab ya. Ahad ini kalau dalam bahasa Indonesia berarti hari Minggu. Maut. Nah, ini maut ini juga berarti mati kalau bahasa Indonesianya. Lalu jumlah. Nah, ini jumlah ini cukup familiar jika didengar oleh telinga kita. Padahal dulunya adalah sebuah kalimat bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, mengalami penyerapan ke dalam bahasa Indonesia. Jumlah artinya adalah kalimat kalau dalam bahasa Arab, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, jumlah ini artinya total jumlah. Nah, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jasad artinya jasad atau badan. Bait artinya rumah. Hijrah artinya hijrah atau berpindah. Hasad artinya dengki. Ya, mungkin sebagian kita ada yang familiar dengan kata hasad ini. Sunnah, sebagian kita khususnya orang Muslim tentunya juga familiar dengan kata sunnah, dan hikmah. Kita sebagai orang Muslim juga familiar dengan kata hikmah ini. Oke, untuk selanjutnya pola penyerapan sebagian. Ada muktamar, ada dakwah. Dakwah ini adalah sebuah ajakan. Nah, kita sebagai orang Muslim tentunya sudah paham kan, karena kita beriman, karena rukun iman kita salah satunya adalah percaya pada Rasul-Rasul Allah. Nah, Rasul mengajak umatnya untuk kembali ke jalan yang benar, itu namanya adalah dakwah. Nah, saya kira sudah dipahami. Lalu yang ketiga adalah nikmat. Nah, ini sangat familiar lagi di kalangan kita, yakni nikmah atau kenikmatan itu awalnya adalah bahasa Arab, yakni ni'mah. Masalah adalah masalah, majalah adalah majalah. Oke, saya harap dapat dipahami. Yang ketiga adalah pola penyesuaian lafaz. Ada sobar, ada nafas, ada akal, dan lain sebagainya. Sobar artinya sabar. Nah, ini kita mengadopsi kata sabar, bukan sobar. Nah, di sini terdapat perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, yakni adalah fonem atau fonetik, yakni suara. Kalau di bahasa Arab, orang-orang sana menggunakan huruf shod sebagai kata sabar, tapi orang Indonesia cenderung menggunakan kata sabar, yakni menggunakan kata S. Kemudian selanjutnya nafas. Nah, untuk orang sana cenderung menggunakan kata nafas, sementara kita ada penambahan vokal A, yakni nafas. Akal juga begitu, sama artinya akal,
Kalau di sini akal, kalau di sana akal. Ada penambahan vokal A di dalamnya. Umar. Nah, kalau di sini artinya umur. Ada penambahan vokal U di antara huruf M dan R dan R. Maaf ya. Oke. Lalu hukum. Hukum. Ada penambahan vokal huruf U di antara huruf K dan M. Lalu syukur juga begitu. Jildun yang artinya adalah kulit. Nah, orang Indonesia sendiri sering menyebutnya dengan jilid yang artinya adalah sampul. Jilid sampul. Nah, itu. Ada penambahan vokal I di dalamnya. Ada fikir, ada fikrun artinya fikiran. Juga penambahan vokal I. Wajib juga menghilangkan vokal panjang. Insanun artinya adalah insan atau manusia. Nah, ini penghilangan vokal panjang A. Dari kata insanun menjadi insan. Hilalun, halalun artinya halal. Dalilun artinya dalil. Yatimun artinya yatim. Wujudun artinya penghilangan huruf, sujud, sabab, ruh, diwan. Oke. Lalu ada beberapa kata juga seperti khobar yang artinya diserap dalam bahasa Indonesia artinya kabar. Nashah itu awalnya juga dari bahasa Arab yang jika di bahasa Indonesia kan kita lebih menyebutnya naskah. Markas juga sama, artinya adalah markas. Kita lebih familiar menyebutnya markas ya teman-teman. Mungkin juga artinya mungkin. Ulama artinya juga ulama atau pejuang. Kalimah artinya kalimat, jumlah artinya jumlah. Kuliah, kata kuliah ini juga familiar di telinga kita, tapi pada hakikatnya dulunya adalah sebuah kosakata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Mas Fafal. Ya baik, menarik sekali Mas. Itu tadi saya mengambilnya dari penelitian Mas ya, dari seorang peneliti yang mengumpulkan kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang diserap oleh bahasa Arab. Ya. Nah, menarik. Kira-kira di jurnal tersebut apakah ada latar belakangnya, Mas? Kok bisa kemudian bahasa Indonesia ini ya itu tadi mirip-mirip atau menggunakan bahasa Arab yang kemudian dielaborate, dimodifikasi kemudian menjadi bahasa Indonesia yang di KBBI seperti ini? Apakah ada di jurnalnya, Mas? Nah, ini menarik ya, pertanyaan menarik menurut saya. Nah, soalnya gini, Mas. Bahasa Arab itu yang notabene adalah bahasa umat Islam. Bahasa umat Islam seluruh dunia. Mas tahu sendiri kan? Ya. Nah, itu. Dan tahu sendirilah negara kita ini dari satu Nusantara antara Sabang sampai Merauke itu mayoritas adalah agama Islam, Mas. Nah, itu. Nah, saking cintanya mereka kepada Islam, agama Islam, mereka mengadopsi yang namanya bahasa. Salah satunya adalah bahasa umat Islam itu sendiri. Ya, yang notabene yaitu bahasa Arab. Bukan hanya Indonesia aja, Mas. Ada juga bahasa Jawa. Nah, orang dulu itu sebenarnya sangat pintar, sangat
sangat pandai dalam membuat penyerapan kata seperti ini. Jadi ada beberapa penyerapan juga antara bahasa Jawa dan bahasa Arab, antara bahasa Arab dan bahasa Jawa. Seperti ilmu jadi ngilmu, wong kang duwe ilmu engkang di bahasa Arab pakai dadi muallim dan sebagainya. Bisa dipahami? Ya, bisa mas, menarik mas. Iya ya, betul betul. Nah itu mungkin latar belakangnya. Jadi kita lihat latar belakangnya. Bahasa Arab adalah bahasa umat Islam seluruh dunia, dan Indonesia sendiri salah satunya adalah negara yang mayoritas Islam. Jadi sangat masuk akal jika bahasa Indonesia sendiri melakukan penyerapan dari bahasa Indonesia dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara kita tentunya, dan masuk ke dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya ya, benar. Memang mas, apakah saya setuju ketika ada statement bahwa kalau kita bicara bahasa Indonesia kan kita tahu sendiri Indonesia umurnya masih berapa tahun sih mas gitu ya, sehingga jika 79 tahun kemarin mas. 79 tahun kan ya di tahun 2024 ini. Yeah. Nah ya makanya karena Yeah. misalnya dulu orang-orang tokoh-tokoh nasional kan dengan awal berdirinya negara kemudian mau membentuk bahasa Indonesia itu kan juga pastinya menyerap bahasa-bahasa yang sudah kuno yang sudah lama ya mas ya, seperti bahasa Arab tadi yang saya sebutkan beberapa. Yeah. Betul menarik sekali mas. Kira-kira apa ada hal yang kemudian bisa saya share selain itu mas? Untuk hal apa ini mas? Terserah, mungkin ya masih terkait dengan bahasa Indonesia dengan pencampuran bahasa asing. Kemudian terserah mungkin bagaimana dengan modern ini, apakah ada bahasa-bahasa slang seperti kita tahu kan bahasa modern juga banyak penyerapannya. Untuk itu penyerapan tidak jauh berbeda menurut saya, tapi dalam hal pola itu yang membedakan antara bahasa kita dengan bahasa asing seperti bahasa Arab ini. Pola seperti apa itu mas? Pola seperti gramatikal. Nah, ada gramatikal. Kalau di Indonesia, kalau di bahasa Indonesia kan ada subjek, subjek, predikat, objek. Kalau di bahasa Arab itu didahulukan, predikatnya didahulukan. Jadi ada yang namanya istilah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, maf'ul bih. Semoga bisa dipahami. Oh iya benar-benar grammar mas ya berarti ya, perbedaan terdapat di grammarnya Ya, itu. Ya, seperti gini. Kita ibaratkan seperti Ahmad membawa buku, gitu kan? Ahmad membawa buku, kalau di Indonesia kan subjek, predikat, objek. Nah, kalau di bahasa Arab kan menjadi yahmilu Ahmad kitaban. Nah, itu yang namanya apa itu namanya? Predikatnya untuk bahasa Arab itu di depan lagu. Jadi nggak di tengah tapi di depan lagu. Tapi artinya sama nggak mas? Kira-kira kan itu beda gramatikal kan antara. Artinya sama. Oh sama. Artinya sama. Yahmilu Ahmad kitaban artinya Ahmad membawa buku. Oh iya menarik. Tapi kira-kira mas dengan perbedaan gramatikal itu apakah bisa mempengaruhi secara sosial mas?
Kan secara gramatikal kan beda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab misalnya. Itu apakah ada pengaruhnya di sosial? Misalnya lebih produktif atau gimana? Lebih singkat bahasanya atau lebih ribet? Sebenarnya untuk eh, sebenarnya untuk apa bangsa Arab sendiri tidak itu sih, kalau penelitian tidak eh, menanggapi berlebih masalah tersebut, Mas. Jadi apa ya? Itu cuman apa? Nahwu sorof itu cuman buatan ilmuwan. Nah, jadi untuk orang Arab sendiri kadang juga seperti kita berbicara tanpa memperhatikan gramatikal. Yang penting kita berbicara, yang penting tujuan kita berbicara kan sudah apa pembicaraan kita dimengerti oleh tujuan pembicara. Gitu ya, berarti Semoga tetap bisa saja dipahami. nggak semua orang Arab itu juga memakai gramatikal dalam komunikasi sehari-hari, Mas ya? Nggak semua, bahkan ada yang namanya Arab Amiyah. Arab Amiyah ini sama kalau kita menyebutnya bahasa daerah. Ada bahasa daerah itu ada apa aja kalau di Indonesia ya, juga ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura dan lain sebagainya. Bahasa Makassar juga, bahasa apa itu Sulawesi, Kalimantan juga ada bahasanya. Iya. Bahasa Bugis. Ada juga ya perbedaannya di Arab. Kira-kira ada berapa, Mas? Bahasa daerahnya di sana. Kalau itu ada ya juga Amia itu, bahasa daerahnya juga Amia itu. Kalau Amia sendiri jujur saya kurang mendalami hal itu karena yang saya dalami ini adalah itu apa? Adalah untuk pendidikan, bahasa Arab untuk pendidikan. Jadi harus bahasa Arab Fusha. Untuk Amia sendiri mungkin yang mempelajari itu dari itu apa namanya ilmu sastra, itu dipelajari lebih lanjut. Iya, Untuk ya. saya ini mungkin ya kurang. Mungkin misal bahasa mudanya kan lebih ke arah bahasa formal dan informal gitu kan, Mas. Kayak misalnya yang sama bilang Bahasa tadi. formal dan informal. Kalau formal misalnya yang pakai nahwu sorof tadi, misal dipakai di pemerintahan atau di sekolah. Tapi kalau di komunikasi sehari-hari ya informal aja, Mas. Nggak pakai gramatikal kan ya. Ya. Ya, saya baru ingat contoh lain dari bahasa Arab Amiyah itu Naufal. Naufal. Iya. Nah, Naufal itu artinya adalah anak yang tampan, laki-laki yang tampan. Tetapi kita sendiri apa familiar dengan kata Naufal dan dipakai di nama orang Indonesia banyak. Iya, dipakai, sangat familiar namanya. Ya, menarik, Mas. Ya, apakah kira-kira ada Itu tambahan lagi, Mas? termasuk kata Amiyah. Gimana? Apakah ada tambahan lagi sebelum kita sampai pada kesimpulan? Karena sudah mau 30 menit. Saya rasa itu ya itu saya rasa itu Sudah cukup? sudah cukup. Oke, mari kita ringkas kemudian menjadi sebuah kesimpulan agar menjadi penutup yang baik untuk pendengar, Mas. Kira-kira kesimpulannya dari keterangan yang kita bahas apa, Mas? Menurut bagi sampai sendiri. Nah, ini analisis kontrastif. Analisis kontrastif ini yakni kajian linguistik yang bertujuan untuk apa itu namanya mencari kesulitan. Apa sih kesulitannya
pelajar. Nah itu. Nah ini ternyata kesimpulannya antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu memiliki persamaan dari kata serapan. Misalkan kita temukan kata sholat, salam, markas, lisan, badan, wajah, ibadah, majalah, nafkah, dan lain-lain. Itu semua itu familiar di telinga kita. Semua itu telah menambah dan memperkaya khasanah pembenaran kosakata bahasa Indonesia serta mempermudah umat muslim Indonesia dalam hal beribadah. Nah, pemakaian kata bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan analisis kontrastif bisa disebabkan adanya pola penyerapan secara penuh, pola penyerapan sebagian, dan pola penyesuaian lafaz. Dan juga bisa dikarenakan adanya penyimpangan atau kesalahan dalam pola penyerapan dan adanya penyimpangan atau kesalahan dalam penyampaian makna. Oke. Oke, cukup dari sampean. Oke. Ya oke, mungkin bisa kita ringkas dari saya pribadi. Kita harus apresiasi kepada para peneliti linguistik yang sudah mempetakan yaitu kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang ternyata ya mungkin banyak orang yang belum tahu ternyata itu adalah diserap dari bahasa Arab, yang dimana tujuannya sangat banyak. Intinya ya tujuannya sangat banyak, mungkin tujuan intinya karena ya mayoritas adalah muslim, sehingga agar kita familiar dengan bahasa utama Islam gitu ya, yaitu bahasa Arab, sehingga bahasa Arab, sehingga kita sangat apresiasi juga kepada para pendiri bangsa dulu yang membuat bahasa Indonesia ini membuat bahasa Indonesia ini menyerap bahasa Arab yang sangat banyak sekali sehingga tujuan dari jangka panjang. Seperti itu dari saya, Mas. Ya, benar. Oke, kira-kira sudah cukup ini, Mas. Sudah mau 30 menit. Ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Dan terima kasih juga narasumber kita hari ini, Muhammad Irfa Hasan. Semoga kedepannya kita bisa melanjutkan dengan tema-tema yang lain yang lebih segar ya, Mas. Baik. Oke, sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.